Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi usut dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem hingga miliaran rupiah. Sementara itu, PPATK menyebut temuan cek senilai 2 triliun rupiah di rumah dinas ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga palsu. Buka bang. Buka dong. Buka. Ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Partai Nasdem baru-baru ini turut terseret kasus dugaan korupsi kadernya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tengah mendalami dugaan aliran dana ke Nasdem melalui penelusuran rekening Syahrul Yassin Limpo. Dana ke Partai Nasdem ini juga masih didalami. Tentu kami memiliki informasi, tentu saja kami tidak bisa berbagi informasi dari mana, apalagi laporan PPATK itu kan laporan intelijen, ya. Tentu dari laporan PPATK tersebut, kemudian kami akan meminta bank, yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang bersangkutan itu, ya. Namun, Partai Nasdem membantah pernyataan KPK tersebut. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut rekening resmi Nasdem tak pernah menerima aliran dana terkait dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Sebelumnya, KPK resmi menahan Syahrul Yassin Limpo atas dugaan pemerasan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementan. Syahrul Yassin Limpo menyatakan berkomitmen pada proses hukum, namun meminta publik tak buru-buru menghakiminya. Dan mengikuti semua proses hukum yang ada, dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi dulu. Berdasarkan penyidikan KPK, Syahrul Yassin Limpo diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk berbagai keperluan pribadi. Beberapa di antaranya guna membayar cicilan kartu kredit dan mobil, biaya tiket pesawat, hingga perawatan kecantikan keluarga. KPK menghitung Syahrul dan 2 anak buahnya, Kasdi dan Hatta, diduga telah menikmati uang hasil korupsi senilai 13,9 miliar rupiah. Jumlah ini akan terus bertambah seiring KPK dan PPATK mendalami aliran dana korupsi lainnya. Salah satu yang juga diselidiki KPK adalah cek bank senilai 2 triliun rupiah yang ditemukan saat penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. KPK bakal memastikan validitas cek tersebut apakah terkait perkara yang menjerat Syahrul. Kami memperoleh informasi memang benar tim penyidik KPK menemukan dugaan adanya cek senilai 2 triliun dimaksud pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun, PPATK memastikan cek 2 triliun rupiah tersebut palsu dan nama yang tertera dalam cek pun terindikasi penipu. PPATK pun telah melaporkan perkembangan transaksi keuangan dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis lalu. Beberapa kasus saya sampaikan kepada beliau dan perkembangan terakhir. Beliau memberikan arahan terkait dengan tugas fungsi kami. Thank you ya, makasih ya. Kasusnya apa aja? Ya, kasusnya apa aja Pak? Nah, nanti ya. Contoh kasusnya. Contoh kasus Pak. Ya, yang perkembangan sekarang lah pokoknya saya. Pak, termasuk soal SYL ya Pak ya? Iya, semua ya. Pak, alirannya gimana Pak? Ya, makasih ya. Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menilai Partai Nasdem beresiko menerima sanksi jika terbukti menggunakan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo untuk kegiatan partai. Kalau konsekuensi logisnya berdasarkan
Perma 13 2016 atau berdasarkan misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bisa ada pidana pokoknya berupa denda. Ada pidana-pidana tambahan berupa pengumuman putusan partai politik, pembekuan sementara, pembekuan tetap, atau kemudian pencabutan izin, atau kemudian sampai pada pembubaran atau pengambil alihan atau perampasan aset dari korporasi atau kemudian subjek hukum tadi itu. Setidaknya ada 3 yang diperhatikan. Misalnya, bahwa dia mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tadi itu. Kemudian dia membiarkan ada tindak pidana tadi itu. Kemudian menjadi tempat untuk menampung hasil tindak pidana tadi itu. Atau mengambil kebijakan melakukan tindak pidana tadi itu. Jadi ada beberapa kualifikasi dianggap terlibat dalam satu tindak pidana. Dan aliran tadi itu bisa dibuktikan memang kalau ya ini hasil tindak pidana korupsi, terus kemudian digunakan untuk kepentingan partai politik. Di tengah KPK menelusuri aliran dana dugaan korupsi di lingkungan Kementan, polisi pun terus mengusut kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Polda Metro Jaya menyatakan akan segera memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Sebagai permulaan, polisi telah memeriksa ajudan Ketua KPK Firly Bahuri Kevin Egananta. Selain itu, Polda Metro Jaya juga memeriksa Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Sitomorang sebagai ahli. Ia menyatakan pemeriksaannya akan fokus menjelaskan pasal 36 dan 65 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yakni berhubungan langsung maupun tak langsung dengan tersangka atau pihak yang terkait dengan perkara. Kalau kamu bicara kolektif kolegial, nggak ada alasan 5 pimpinan KPK tidak tahu kegiatan pimpinan yang lain. Oke? Iya dong. Kamu pergi kemana aja mesti pamit. Gue aja mau kemana ngomong Pak Agus, gue besok mau makan mie di sono. Lo makan mie lapor aja. Lo kalau ketemu orang terdakwa di restoran itu kan gue repot ya nggak? Meski kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, polisi belum juga menetapkan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mewanti-wanti agar penyidikan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dilakukan secara profesional, bukan serta-merta unjuk kekuatan. Yang jelas jangan sampai terjadi hanya untuk menunjuk kekuatan, tetapi harus berdasar bukti-bukti hukum yang kita tentu tidak bisa menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung. Silahkan saja, tetapi harus profesional dan bisa dinilai oleh publik secara terbuka.